Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, penggawa Garuda Muda telah bersiap melawan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23. Target kemenangan pun menjadi tujuan dari tim asuhan Shin Tae-yong. Tidak hanya masyarakat Indonesia, para pemain juga memasang target yang tinggi, yaitu menang lawan Korea Selatan dan lolos ke semifinal sekaligus lolos ke Olimpiade. Pemain sudah siap untuk menerapkan strategi yang telah diinstruksikan oleh pelatih dan akan bermain maksimal. Besok semua pemain sudah siap untuk menampilkan yang terbaik. Kita akan ikuti instruksi dari coach untuk pertandingan besok dan ya semoga kita bisa menang dan lanjut sampai ke target kita yaitu lolos ke Olimpiade. Jelang pertandingan melawan Korea Selatan, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa pertandingan di Piala Asia U23 melawan Korea Selatan ini menjadi laga yang sulit untuknya. Pasalnya Shin Tae-yong mengaku laga nanti menjadi pengalaman pertamanya melawan negara sendiri yang jelas tidaklah mudah untuk dirinya. 네, 이런 경험이 처음이기 때문에 뭐라고 얘기는 못할 수 있겠지만 솔직한 심정은 상당히 힘듭니다. 힘들고 제가 한국 대표팀을 맡지 않았다면 그런 마음이 덜 들었을 텐데 한국에서 언더 20, 언더 23 A 대표팀 모든 연령대 대표팀이나 대표팀을 다 하다 보니까 오히려 항상 대회를 나가게 되면 우리 애국가를 크게 불렀고 선수들과 같이 한마음 한뜻으로 모든 경기에 임했고 했기 때문에 우리 대한민국과 경기한다는 게 상당히 힘듭니다. Di tengah persiapan laga timnas Indonesia melawan Korea Selatan, kabar baik terkait nasib kontrak pelatih Shin Tae-yong akhirnya terjawab. Kinerja Shin Tae-yong yang dinilai mampu mengangkat prestasi dan performa timnas diganjar dengan perpanjangan kontrak selama 3 tahun. Artinya, Coach Shin akan tetap menakodai timnas Indonesia hingga 2027. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meyakini timnas Indonesia U23 bisa mengalahkan Korea Selatan. Gibran optimistis karena melihat kekuatan timnas yang tampil solid dan apik di laga grup saat melawan Australia dan Yordania. Dalam Korea itu untuk masuk berapa mas mungkin ada sekuatnya? Wah ya kita lihat nanti ya, memang lawan yang tidak mudah. Tapi sekali lagi dengan komposisi pemain-pemain yang ada sekarang kita tidak bisa diremehkan. Apalagi yang track record beberapa minggu terakhir ini sudah cukup baik. Tinggal diteruskan saja. Timnas Indonesia U23 diprediksikan bisa menurunkan susunan pemain terbaiknya. Di bawah Mister Hernando Ari diprediksi masih menjadi pilihan utama dari Shin Tae-yong. Di lini belakang ada trio Rizky Ridho, Ferrari dan Justin Hubner. Di tengah ada Nathan dan Ivar Jenner yang akan ditumpu oleh sayap kiri Arhan dan sayap kanan M. Fatur Rahman. Sementara di lini serang ada Rafael Struijk yang diprediksi masih akan dimainkan sejak awal yang akan didukung oleh Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Euforia laga timnas Indonesia melawan Korea Selatan begitu terasa di Doha, Qatar, saudara. Timnas Indonesia U23 akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter saat melawan timnas Korea Selatan U23. Karena tiket laga ini telah ludes, laga Korsel melawan Indonesia ini akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Jumat dini hari pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, target Garuda Muda tidak hanya mengalahkan Korea Selatan, saudara. Namun timnas Indonesia U23 juga memasang target yang begitu tinggi, lolos ke Olimpiade. Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola, Bung Gita Suwondo. Selamat malam, Bung Gita.
Selamat malam Nitya. Aduh, ini kita semangatnya membara luar biasa ya, optimismenya tingkat tinggi. Tapi saya harus bertanya kepada Anda secara subjektif, Anda tentu memperbandingkan dengan progres dari timnas 2 pertandingan terakhir. Kalau nanti ini laga lawan Korsel, optimisme ini kita seberapa boleh realistis? Kalau saya pikir cukup realistis ya, artinya gini, kalau dulu kan kita selalu seperti mediocre pada saat berhadapan dengan Korea Selatan. Kalau melihat dari 2 pertandingan terakhir, dibandingkan dengan 3 pertandingan terakhir yang sudah dijalani oleh tim Korea Selatan, kita sebenarnya tidak kalah gitu loh. Terutama dalam pertandingan terakhir melawan Yordania, kita menampilkan permainan terbaik kita dengan susunan pemain yang menurut saya adalah susunan terbaik yang dimiliki oleh pasukannya Shin Tae-yong. Dan kemudian ada satu pertandingan persahabatan sebelum event ini dimulai, yaitu melawan Uni Emirat Arab di mana kita menang dengan 1-0. Korea Selatan pada saat pertandingan pertama melawan Korea Selatan pun juga menang 1-0 dengan susah payah. Mereka mencetak gol kemenangan itu di menit injury time 90+4. Jadi sebenarnya kekuatan kita bisa dibilang bola memang bukan matematika, tapi bisa dilihat dari situ bahwa kita bisa meladeni Uni Emirat Arab sama dengan cara Korea Selatan meladeni Uni Emirat Arab. Jadi saya pikir kalau ditanya peluangnya ya kita 50-50 ya berhadapan dengan Korea Selatan. Dan ini kan bukan senior, artinya kalau senior kan peringkat kita 134, mereka peringkatnya 34, jauh sekali bedanya ya. Ini kan under 23, di mana kita banyak sekali pemain senior kita yang sudah bergabung di tim under 23. Ya, pengalaman nggak kalah ya, itu yang mahal ya. Pengalaman nggak kalah dengan Korea Selatan, yang dibandingkan dengan Korea Selatan yang hanya ada satu pemain ya yang dari senior yang sudah bergabung dengan under 23 sekarang. Hanya historis mungkin kita masih kalah kalau urusannya untuk tiket ke Olimpiade ya. Itu aja. Oke, kalau dilihat dari komposisi pemain, prediksinya memang akan diturunkan tetap pemain-pemain terbaik dalam kondisi prima. Menurut Anda ini masih akan ideal atau justru mungkin harus ada adjustment sedikit karena melawan Korea Selatan? Mungkin adjustmentnya pada saat nanti deadlock kita tidak bisa mencetak gol. Artinya kan di bangku cadangan kita sudah bisa kembali diperkuat oleh Ramadan Sananta ya. Itu striker number 9 kita yang saya rasa dari kepemimpinan Shin Tae-yong yang kurang dari tim kita adalah kemampuan striker kita untuk menuntaskan peluang menjadi gol. Artinya kurang klinis. Tapi kan ada Ramadan Sananta sekarang. Kalau misalnya kita deadlock, mudah-mudahan enggak, ya kita bisa mengandalkan Ramadan Sananta. Artinya dia sudah tidak terkena hukuman kartu merah lagi setelah 2 pertandingan, jadi dia bisa dimainkan. Tapi selebihnya adalah dengan kembalinya Nathan, peluangnya jadi terbuka besar. Nathan juga bisa bergerak di posisi di tengah, kemudian pada saat Pratama Arhan misalnya tidak fit seperti halnya pertandingan melawan Australia, dia juga bisa berpindah sebagai bek kiri. Dan kalau kita lihat opsinya jadi banyak ya. Komang Teguh bisa diistirahatkan, Hubner di posisi center back, jika Nathan berpindah ke kiri, Hubner bisa mengisi posisi Nathan. Jadi saya pikir ini kaya sekali dengan opsi, walaupun Korea Selatan juga sama kayaknya ya. Striker mereka yang sudah mencetak 3 gol itu kan datang dari bangku cadangan di pertandingan pertama. Jadi opsi pada saat mereka deadlock pun mereka juga punya gitu. Ada harapan bahwa lebih baik kita menyerang terus daripada unggul sebentar tapi nanti di babak keduanya kita sudah mulai defensif. Anda melihat hal yang sama? Ya, saya melihat hal sama. Bahkan saya harus melihatnya gini. Waktu pertandingan melawan Qatar kita nyaris tidak punya peluang. Kita tertinggal lebih dulu. Itu pertama kalinya kita tertinggal dan kita tidak bisa mengejar ketertinggalan. Lawan Australia kita memegang kendali, kita unggul, kemudian kita bertahan lewat serangan balik, kita bisa mempertahankan keunggulan. Lewat Jordania, kita bahkan luar biasa, kita cetak 4 gol dari 10 shot on target yang kita lakukan. Tapi 4-10 itu kan di bawah 50% ya, peluang menjadi gol itu di bawah 50%. Ini yang tidak boleh berhadapan dengan Korea Selatan. Saya ingat waktu Korea Selatan berhadapan dengan Cina di pertandingan grup di mana mereka menang 2-0. 35 menit pertama itu Cina mengurung mereka loh. Dapat 3 peluang Cina, 3-3-nya gagal. 2 digagalkan kiper, 1 tendangannya melambung. Jadi tidak klinisnya Cina itu yang membuat Korea Selatan bisa lolos sampai sekarang. Kalau mereka ketinggalan dengan 3 gol akan sangat sulit. Itu yang harus kita lakukan. Cina belum pernah ketinggalan sama sekali. Jadi mereka belum pernah chasing the game. Itu yang harus kita lakukan. Unggul terlebih dahulu untuk membuat mereka melakukan yang tidak pernah mereka lakukan, yaitu chasing the game. Oke, di luar optimisme tapi semua mengatakan bahwa ini pertandingan yang sangat emosional terutama bagi Shin Tae-yong ya. Ia bahkan mengatakan ini pertandingan yang sulit karena melawan negaranya sendiri. Kalau menurut Anda ini ungkapan hati atau strategi aja jelang laga Korea Selatan? Saya pikir sih mungkin dia punya perasaan bahwa harus melawan negaranya, tapi dari sisi profesionalisme saya pikir dia akan membantah hal itu dengan bekerja sebaik mungkin. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, ya bukan karena Shin Tae-yong tidak maksimal, tapi memang ya karena kita
kalah dengan Korea. Saya pikir juga Sintayong juga pasti akan bersikap profesional karena banyak sekali ya sejarah bahwa tim seorang pelatih yang melatih negara lain berhadapan dengan negaranya, toh dia bisa maksimal untuk membantah bahwa dia bermain hati. Main hati boleh, tapi kalau di sepak bola kan profesional harus jalan. Ya, main hati boleh tapi profesional harus jalan. Yang jelas targetnya ini ya nggak main-main ya Bung ya. Tidak hanya menang loh di laga lawan Korea Selatan, tapi juga lolos ke Olimpiade. Anda melihat seberapa besar peluang harapan ini terwujud? Nah, kan kita sebenarnya target yang dibebankan oleh federasi sehingga Sintayong kemudian diperpanjang kontraknya itu adalah lolos ke perempat final ya, salah satunya. Itu sudah tercapai. Tapi kan pemain sangat ini ya, kapan lagi nih bisa lolos ke Olimpiade? Sebenarnya maksudnya adalah mungkin yang harus dibantah oleh para pemain adalah bahwa Korea Selatan ini selalu lolos ke Olimpiade sejak Olimpiade dimainkan oleh tim Under 23. Bahkan tahun 2012 kan mereka lolos sampai semifinal dan merebut medali perunggu. Ini yang harus dipatahkan oleh pemain bahwa kita bisa, kita pasti bisa, itu harus terus dijalankan. Karena tidak ada yang menduga bahwa kita bisa bermain luar biasa dengan fluid football pada saat berhadapan dengan Jordania. Oke, kalau dibilang lawannya hanya Jordania, tapi jarang loh kita bisa melihat tim nasional kita melakukan 10 shot on target, 4 diantaranya menjadi gol berhadapan dengan Jordania. Ini satu tim yang lebih besar dari Jordania, tapi kemungkinan itu cukup ada. Jadi kalau saya ditanya peluangnya, 50-50 kita bisa memenangkan laga ini untuk lolos ke semifinal dan berusaha untuk menang lagi biar lolos ke Olimpiade. Meskipun 50-50 boleh dong, saya dikasih prediksi kira-kira berapa lah. Kan ini masih dalam rangka optimisme ya Bung ya. Intinya kita jangan ketinggalan dulu seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita tidak ketinggalan, kita mungkin masih bisa ya setidaknya menang dengan skor tipis ya, 1-0 atau 2-1. Optimisme itu yang harus kita jalankan karena peluangnya tetap bahwa secara keseluruhan pemain-pemain kita tidak kalah dengan para pemain Korea Selatan untuk Under 23 ya ini. Ucapan adalah doa, mudah-mudahan malam ini terwujud berkat upaya maksimal dari seluruh pemain timnas Garuda Muda Indonesia. Terima kasih Bung Gita Suwondo sudah bergabung bersama kami. Ini harapannya langsung juga dikirimkan ke Doha, Qatar. Terima kasih.